Ini perjalanan hingga akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh semua para nabi, dan Kanjeng Nabi menjadi seorang imam, mengimami sholat 2 rakaat untuk terus melaksanakan perjalanannya Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Selesai di Masjidil Aqsa, beliau naik bersama malaikat Jibril sampai di langit dunia, fi sama'id dunya, masuk ke langit pertama, pintu pertama yang dijaga oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Abal Bashar. Keselamatan kepadamu wahai bapaknya manusia, wahai Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, Alaikassalam ya Nabi Saleh. Keselamatan bagimu wahai Nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik ke langit yang ketiga, bertemu bersama Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Idris. Naik yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ke-8, namanya Mustawan, Pak. Langit ke-8 itu namanya Mustawan. Di langit ini malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk mengantar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika menginjakkan kakinya ke langit yang ke-8, malaikat Jibril akan hancur, tidak kuat menahan kuatnya cahaya yang ada di langit yang ke-8. Naik ke langit yang 9, Nabi Muhammad sendiri naik ke langit yang ke-9 bernama Mustawan, kemudian naik yang ke-10 bernama Rafraf, kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Maka ketika berada di Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama lebih meyakini bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ruhnya, tapi ruh wal jasad, ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti dengan bacaan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini ada bahasa kaf mukhatab. Dalam orang-orang pesantren menyebutnya kalau mukhatab itu bukan dia, bukan mereka, tapi berada di hadapannya langsung, tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-'aizza jami'il hadirin fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para alim ulama,
para kiai, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takzimi, Al Ustaz Abdul Rahman selaku tokoh agama di Musalla Rahmatullah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya bisihhatin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap panitia, wabil khusus kepada Al Ustaz Darwis dan juga Al Ustaz Mustafa, Al Ustaz Samsuddin dan juga Bapak Yusri selaku ketua di Surau Rahmatullah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat dan berkah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang saya hormati kepada Ananda Al Ustadz Rahmat. Nah, ini yang paling unik beliau ini, karena menurut saya kenapa dikatakan paling unik bukan dari orangnya atau fisiknya, karena yang undang saya ini beliau, namanya Rahmat, diundang ke Musholla Rahmatullah. Berarti saya pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga para hadirin semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan anugerah penghargaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untukmu wahai nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dapat tiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama, kita mendapatkan keselamatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Yang kedua, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berkat kita berkumpul di majlis ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua di Musholla Rahmatullah ini. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan ini kita semua senantiasa dijadikan hamba-hamba yang soleh solehah, dijadikan hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin pengajian kali ini sedikit berbeda dengan pengajian-pengajian pada hari-hari sebelumnya, karena pengajian ini dibungkus dengan pembacaan kitab, yang mana pembacaan kitab ini berbeda dengan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para muballigh yang tanpa memegang kitab atau bacaan kitab tekstual. Maka para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati di bulan yang sangat mulia ini, bulan Rajab. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ardh. Di dalam kitab Allah, Allah berfirman bahwa ada 12 bulan, Bu. Halo, Bu. Dengar, Bu. Ada 12 bulan. Pak, ini pakai bahasa Melayu, Madura, bahasa Cina, Pak? Atau bahasa Arab? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris saya bisa, Inggris Timur. Inggris Timur nih bahasa Maduranya, bahasa Inggrisnya bahasa Madura berarti. Beda sih Madura kan kau ki? Beda ki? Nggak gitu bahasa Melayu aja. Kau aku merampok pun ada. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala buat bulan ini 12 banyaknya, Pak. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan ini minha arba'atun hurum.
Ada 4 bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan yang 4 ini katanya Allah dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di 4 bulan ini, ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang tadi melakukan keburukan-keburukan di 4 bulan ini, maka keburukan tadi, dosa-dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimaksud salasun mutawaliyah. 3 bulan nih Bu, Pak. 3 bulan nih berturut-turut. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Tahu enggak, Pak? Halo. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Kalau kata orang Madura, Zulqa'dah itu bulan tekepek, Pak. Tekepek itu artinya terhimpit, dihimpit antara Syawal dengan bulan haji. 1 bulan berpisah. Bulan yang berpisah ini disebut dengan bulan Rajab. Yang kurang dari kita saat ini pendidikan pada umumnya saat ini, terutamanya adik-adik semua, anak-anak semua ini lebih kenal dengan bulan-bulan yang dibuat oleh manusia daripada bulan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya tanya nih adik-adik semua, Dek, halo adik. Halo. Kalau saya tanya nih adik-adik mungkin sama emak-emaknya, sama ibu-ibunya nih semua, lebih kenal bulan umum. Mulai jadi Januari, habis Januari. Terus. September, terus. Apal anak ibu? Ini anak ibu nih. Anak ibu bukan nih? Saya tak bawa anak sekarang, Bu. Coba ditanya bulan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arabnya. Yang pertama, ini yang salah siapa? Emaknya ke yang salah, atau bapaknya ke yang salah, atau Pak Ustadznya yang salah? Kalau ditengok emak-emak sekarang nih Bu, dengan emak dulu beda. Emak-emak sekarang nih lebih suka berdandan dengan main TikTok. Kalau emak-emak dulu, saya ingat waktu saya sekolah ini lagu-lagunya jak bagus-bagus Bu. 10 malaikat Allah, ya kan? Orang Islam wajib percaya. Lagunya bagus, diajarkan malaikat. Coba emak-emak sekarang nak ngajarkan anaknya, entah apa yang merasuk. Nangis anaknya waktu digendong ini. Boro-boro mau hafal bulan-bulan yang dibuat oleh Allah sebanyak 12 bulan. Lagunya Cinta Satu Malam. Gua bayangkan, Cinta Satu Malam, oh indahnya. Ini lagunya emak-emak. Padahal kalau kita sadar bahwa emak ini al-madrasatul ula, mama ini adalah pendidikan pertama. Jadi bukan kewajiban bapak untuk mendidik anak pertama kali. Siapa pertama kali, Bu? Emak. Yang ngajarkan anak mulai pertama kali madrasatul ula. Ibu sebagai tokoh pertama yang mendidik anak di dalam rumah tangga. Maka dari itu kalau orang tua tak sanggup, bawa Pak ke musola rahmatullah ini, antarkan ke beliau, Ustadz Abdurrahman, Pak Ustadz, saya nak ngantarkan anak saya ini, tolong ajarkan anak saya ngaji. Orang tua dulu dengan sekarang beda, Pak. Orang tua sekarang cuma nitip anaknya aja, Pak. Udah pintar sikit dibawa ke pondok pesantren besar. Udah bisa ngaji dibawa pondok pesantren besar. Udah bisa baca Quran pindah di pondok pesantren besar. Tak pernah diaku gurunya yang pernah ngajar dulu. Tak pernah dikasih duit. Ini orang tua sekarang, Pak. Datang assalamualaikum mengantarkan anak, habis itu berhenti dikasih lagi yang bodoh bala adiknya itu, Pak. Udah pintar nanti dibawa lagi, dikasih lagi cucunya yang lebih bebal lagi bodoh bala itu. Tak sekali-kali datang. Kalau orang dulu nih, Bu, datang sama pisang-pisang nih datang, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, gimana kabarnya Pak Ustadz? Ini kurang sehat, mungkin Pak Ustadz butuh asupan gizi. Ini saya bawa pisang. Dulu, Pak. Dulu. Kalau orang tua sekarang boro-boro bawa pisang, dicubit aja anaknya sikit. Ngapa anak saya dicubit? Saya ini tak pernah mukul anak saya. Ini luar biasa, Bu. Boro-boro mau pintar. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, penting kiranya
sebelum kita memulai di acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang akan saya jelaskan ini, paham terhadap bulan yang diciptakan oleh Allah sebanyak 12. Bu, bisa ikut saya Bu. Yang pertama bulan apa Bu? Muharram. Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang ketiga 4 Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Terus Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah. Dzulhijjah katanya itu. Tak hafal mak itu. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah. Saya Bu ngajarkan anak-anak sampai saya buat lagu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Begitu lagunya. Bisa Adik? Bisa. Nanti tanya emaknya lah. Emaknya kan suka belagu itu kan. Iya, suka nyanyi-nyanyi kan ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini para ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita berada di bulan yang sangat spesial ini, bulan Rajab, dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti Pak di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala manggil-manggil katanya Pak. Allah manggil, yunadi munadin. Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil, ainar rajabiyun. Mana orang yang suka datang di bulan Rajab ngadakan Isra Mi'raj tuh? Ditanya sama Allah, Pak. Ainar rajabiyun. Mana orang-orang yang suka ikut pengajian untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika Allah manggil kayak begini, ada cahaya yang keluar dan kemudian diikuti oleh dua malaikat, yakni Jibril dan Mikail. Saat diikuti cahaya yang keluar tadi oleh malaikat Jibril dan Mikail, diikuti juga oleh orang-orang yang senantiasa merayakan, memeriahkan, memperingati hari atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tadi melewati Shiratal Mustaqim. Ini para hadirin, saya mau jelaskan sedikit. Orang nanti kalau masuk surga Bu, atau masuk neraka, ini tak ada yang seorang Pak. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat, dan untuk memasukinya tidak ada pernah sendiri. Semuanya pasti menggunakan apa? Rombongan. Maka mulai sekarang cari Pak, rombongannya siapa Pak? Cari rombongan Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman rombongannya guru-gurunya terus ke gurunya sampai ke panjinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kata saya Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Kelak ketika orang dimasukkan ke dalam surga atau digiring ke dalam api neraka, semuanya akan digiring berdasarkan rombongannya masing-masing. Jadi tidak ada ceritanya aku mau ibadah seorang di rumah aku, nanti aku masuk sendiri, masuk surga masuk sendiri, masuk neraka pun aku sendiri. Itu tak ada, semuanya pasti bersama-sama dengan rombongannya masing-masing. Maka rombongan orang yang suka memperingati bulan Rajab ini kelak akan sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang dilewati adalah Sirat, yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Di Shiratal Mustaqim orang-orang yang memperingati bulan Rajab, merayakan bulan Rajab, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya disebutkan, yamurruna 'ala sirati kal barqil khatib. Mereka semua melewati Shiratal Mustaqim seperti petir yang menyambar. Shiratal Mustaqim yang begitu jauh, begitu lama perjalanannya, begitu tajam untuk dilewati, yang di bawahnya api neraka. Ketika orang melewati Shiratal Mustaqim, ini semuanya merasa kesulitan. Tapi orang yang merayakan bulan Rajab, orang yang hadir di mushola rahmatullah untuk memeriahkan bulan Rajab, semuanya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama rombongan ini dimudahkan oleh Allah melewati Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, seperti petir yang menyambar. Kemudian
Summa yasjudu lillahi syukran litazawujihim as-sirata. Kemudian mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mensyukuri nikmat Allah. Mereka semua dimudahkan oleh Allah bisa melewati siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhar rajabiyun, wahai orang-orang yang merayakan bulan Rajab, irfa'u ru'usakum al-yauma. Silahkan angkat wajahmu, cukup kamu sujud kepadaku. Fa inna qad qadaitum as-sujuda fid dunya. Saya cukupkan kamu untuk sujud di dunia. Cukup bagimu sujud di dunia. Di hadapanku kamu tidak perlu sujud lagi. Wa fisyari irtahilu. Dan kamu sujud di dalam bulanku, yang dimaksud bulannya Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Karena katanya Allah, Ar-Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Setelah bulan Rajab bulan Sya'ban. Wa Sya'banu syahru wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Ramadhanu syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bonus bulan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melipat gandakan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Maka semua persiapannya ada di dalam bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini ada hari yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 27 di bulan Rajab, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam satu cerita bahwa ketika bulan Rajab tiba, diceritakan dalam sebuah hadis hukiya an Sauban annahu qala, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Sauban berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu saya pernah bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, famararna bimakbaratin, saya lewat bertemu dengan kuburan. Ketika berada di kuburan, fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukaan syadidan. Tiba-tiba Nabi Muhammad berhenti, Pak. Melewati kuburan, berhenti, kemudian Kanjeng Nabi menangis sejadi-jadinya. Apa yang terjadi ketika ditanya? Sumada Allah. Kemudian Kanjeng Nabi mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu. Kemudian As-Sauban, Imam As-Sauban ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ketika melewati kuburan tadi, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Ini adalah mayatnya orang-orang yang berada di dalam kuburan ini, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya menangis karena mereka semua diazab. Wa da'autu lahum, dan saya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, fa khaffafallahu anhum al-azab. Dan Allah menjawab doa saya untuk meringankan azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan tadi. Kemudian Sauban bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah doa engkau diterima oleh Allah dan mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Summa qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi bersabda, ya Sauban, lau shoma haula yauman min Rajab. Andaikan mereka tahu keutamaan bulan Rajab dan mereka mau berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, wa ma'namu minhu lailatan, dan mereka tak tidur, artinya mereka melaksanakan sholat malam satu hari saja di bulan Rajab. Kemudian kata Kanjeng Nabi, ma'udzibu, niscaya mereka semua akan mendapatkan rahmat Allah karena mereka berpuasa memuliakan bulan Rajab dengan menjalankan puasa, kemudian mereka ibadah melaksanakan sholat malam memperingati bulan Rajab. Hanya gara-gara bulan Rajab diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Kanjeng Nabi bersumpah, fa wallahi wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi Allah, demi zat yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, ma min muslimin wa muslimatin, tidak akan terjadi bagi orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan, yasumu yauman, mereka yang senantiasa berpuasa satu hari di bulan Ramadan,
di bulan Rajab, satu hari puasa di bulan Rajab, yuridu bihima wajhallahi ta'ala, mereka menginginkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menginginkan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, illa kataballahu lahu ibadata sanatin, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan ganjaran atau pahala, menulis untuknya satu hari dia puasa di bulan Rajab, satu hari dia ibadah di bulan Rajab, satu hari dia memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, maka Allah akan mencatat baginya ibadah sanatin, ibadah 1 tahun, Pak. Dicatat sebagai ibadah 1 tahun, saking mulianya bulan Rajab. Yang isinya 1 tahun tadi, ganjarannya qiyamana hariha wa siyama layaliha, diganjar sebagai orang yang berpuasa di siang hari bulan Rajab, dan pada malam harinya diganjar seperti ganjarannya orang yang senantiasa sholat malam. Ini saking utamanya bulan Rajab. Maka rugi, Bu. Halo, Bu. Yang umur kita sudah tua nih, Bu, yang umur kita belum tak tahu kapan meninggalnya nih, Bu, 1 hari dilewati sia-sia di dalam bulan Rajab sangat rugi. Maka kita semuanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tidak semua punya kesempatan untuk bisa hadir di majlis yang sangat mulia ini kalau bukan karena petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala hadir bersama-sama di bulan Rajab. Maka kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya bulan Rajab. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini tadi kontraknya saya 1 jam katanya, Bu, tidak boleh lama-lama. Katanya Ustadz Rahmat tadi bilang orang sini asal lama sikit kayak lagu. Apa lagunya? Mundur alon-alon katanya. Mundur pelan-pelan ke belakang, nanti tinggal saya seorang ngajinya ini. Ini kalau saya seorang nanti sama Ustaz Abdul Rahman nggak ngajinya ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, lanjut gimana, Pak? Ini belum baca kitabnya nih, belum baca. Ini hanya muqaddimah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ketahui adalah Isra merupakan perjalanan Nabi dari Mekkah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa posisinya di mana? Di Palestina. Kemudian Mi'raj artinya naik ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7, kemudian mustawan, raf, arash, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam perjalanan ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mendapatkan pelajaran buat kita semua untuk dijadikan hikmah. Salah satunya adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akhar. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istirahat, Pak, tidur bareng fi hijri indal baiti, berada di dalam hijir Ismail. Pak, ada yang sudah haji, Pak? Halo, Pak, ada yang sudah haji belum? Tahu hijir Ismail? Tidak tahu ya, Pak? Mudah-mudahan yang tidak tahu dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Hijir Ismail ini, Pak, bahasa Arabnya hijrun, disebut dengan kumpulan batu. Sama seperti hijaratun, itu batu yang difokuskan oleh banyak ulama dengan batu dari api neraka. Hijarah namanya. Kalau hajarun saja disebut satu batu. Tapi kalau hijrun itu tumpukan-tumpukan batu yang mana pada awalnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menumpuk batu tadi untuk membantu ayahnya merenovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah pada dasarnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Adam yang buat, bukan Nabi Ibrahim yang buat, tapi yang buat adalah Allah. Ka'bah lurus dengan Baitul Ma'mur
yang mana dikisahkan bahwa di Baitul Ma'mur tidak kurang tidak lebih 70.000 malaikat senantiasa tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin buat rumah Allah yang disebut dengan Baitullah di muka bumi ini yang berada di kota Mekkah yang kita kenal dengan Ka'bah. Berarti siapa yang buat pertama kali? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakah. Bahwa Allah adalah zat yang menciptakan Ka'bah itu sebagai tempat untuk kita ibadah kepada Allah, tempat yang sangat diberkahi, tempat yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Ka'bah ini hancur, Pak. Hancur kena banjir. Karena pada masa Nabi Nuh ini banjir bandang terjadi. Sampai Nabi Nuh punya anak yang bernama Kan'an. Diriwayatkan bahwa Kan'an ini salah satu putra Nabi Nuh, karena Nabi Nuh punya anak 4. Salah satu anaknya adalah namanya Kan'an. Anak Nabi yang tidak dilindungi oleh Allah. Ini anak Nabi, Pak. Apalagi bukan Nabi. Di sini ada yang sepupunya Nabi, Pak. Atau pamannya Nabi. Kita punya anak mau enteng-enteng, Pak. Anaknya Nabi tidak dapat selamat, tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk dari Allah. Maka ketika banjir bandang terjadi, apa katanya Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, sini kau naik sama bapak, naik kapal. Apa dia bilang? Katakan, tak Pak, aku nak naik ke gunung. Gunung tu lebih tinggi sana. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang tidak tenggelam di dunia ini, semua tenggelam. Yang naik kapal saya ini yang selamat. Sini nak, ya bunayya irkam ma'ana. Sampai nangis Nabi Nuh, Pak. Akhirnya malaikat Jibril turun. Ya Nuh, indallaha ta'ala yakra'uka salam. Wahai Nabi Nuh, Allah ngirim salam sama kau. Hadza min ghairi ahlik. Bahwa Kan'an ini adalah bukan keluarga kau. Walaupun anaknya disebut oleh Allah hadza min ghairi ahlik, dia bukan keluarga kau. Kenapa? Karena Kan'an tidak mau patuh mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Maka di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ka'bah tadi direnovasi. Saat direnovasi, yang membantu putranya yang sangat mulia yang bernama Ismail membawa batu, tumpukan batu tadi disebut dengan Hijr. Nah, Rasulullah pada satu kesempatan berada di Hijr Ismail ini, di dekat Baitullah. Beliau bersama 2 orang. Yang pertama adalah pamannya, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang sangat berani. Yang kedua adalah Ja'far bin Abu Thalib, sepupunya atau saudaranya Sayyidina Ali, sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang 2 malaikat bersama 1 malaikat, berarti ada 3. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Tiba-tiba malaikat datang membawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke sumur Zam-Zam. Kemudian Kanjeng Nabi ditidurkan dan dibedah. Saat dibedah, mulai dari bawahnya leher, di bawah leher ini sampai di atasnya perut sedikit ini, dibedah, dibersihkan semua apa yang ada di dalam tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang dibersihkan adalah hati baginda Nabi Muhammad. Ini maka ikhtilaf para ulama. Ulama berbeda pendapat. Masa Rasulullah masih dibedah? Masa Rasulullah masih hatinya dibersihkan? Apakah hatinya Rasulullah kotor? Pak, Rasulullah ini bukan kayak kita. Rasulullah ini maksum. Tahu maksum, Pak? Kulul anbiya'i maksumuna. Semua para nabi itu dihukumi maksum oleh Allah. Maksum itu artinya dijaga dari dosa. Kalau ada dosa dekat sama para nabi, nabinya ini dijauhkan oleh Allah. Kemudian kalau misalnya nabi mau mendekat kepada dosa, dosanya dijauhkan oleh Allah. Ini namanya maksum. Coba kita, Pak, yang namanya maksum di sini, Pak. Ada namanya maksum. Keluar dari rumah nengok amoy pakai celana pendek, Pak. Udah dosa semua, Pak. Kita mau lari dari amoy tak bisa, di jembatan dikejar kan? Ini kan kesempatan gitu. Cuman ceritanya kalau kayak gitu nih. Ini para nabi kulul anbiya maksumuna. Maka ketika hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan, bukan karena hatinya kotor. Tapi apa? Katanya para ulama,
litakmilil insaniyah, litakmilil khilqatil insaniyah, karena semata-mata untuk menyempurnakan kemanusiaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam hati semua manusia pada umumnya ini ada segumpal darah yang berwarna hitam ini merupakan tempat singgahnya para setan, Pak. Maka hati tersebut dibersihkan oleh para malaikat agar supaya setan tidak bertengger di sana. Maka tidak heran semua setan yang merayu baginda Nabi Muhammad setannya takluk. Semua setan yang membuat Nabi Muhammad dibuat was-was malah setannya yang masuk Islam. Beda dengan kita, Pak. Setan dibuat nganggur kena kita, Pak. Tapi kita suka nyalakan setan. Sikit-sikit baru jatuh setan kau. Keluar dari musola setan kau. Setannya kejut di situ, Pak. Aku diam di sini, kau manggil aku gitu dia. Maka yang terjadi hati yang ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW dibersihkan bukan karena hatinya kotor, tapi karena untuk menyempurnakan litakmili khilqatil insaniyah, untuk menyempurnakan penciptaan kemanusiaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua organ tubuh baginda Nabi Muhammad, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya suci, Pak. Sampai diceritakan ada riwayat Nabi selesai bekam. Halo, Pak. Bu. Halo, Bu. Nabi selesai bekam. Tahu bekam ya, Pak? Apa kata orang sini, Pak? Orang Melayu sini bilang apa? Nyebut, Pak, bekam. Apa? Candu ya, Ustaz? Bekam. Canduk ya, Pak ya? Dicanduk. Selesai dicanduk, keluar darah kan, Bu? Kan ada darahnya. Ini Kanjeng Nabi manggil sahabat, minta tolong, buangkan darah ini. Maka ketika dipegang oleh sahabat keluar, diminum, Pak, darah tadi. Padahal darah selain darah Kanjeng Nabi Muhammad adalah dihukumi najis. Sampean sholat bawa darah, boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Najis. Tapi berbeda dengan baginda Nabi Muhammad, darahnya diminum oleh sahabat tadi. Sehingga ketika kembali kepada Kanjeng Nabi ditanya sama Rasulullah, "Wahai sahabatku, kau buang mana tadi itu darah?" "Udah saya buang ya Rasul." "Kau buang mana?" "Sini ya Rasul." "Buang di mana?" "Saya minum." "Lah, ngapa kau minum?" Ditanya sama Rasulullah, "Ngapa kau minum darah itu?" Dia jawab, "Wahai Rasulullah, saya ingin bagian tubuh saya ini bersentuhan, ada pada bagian tubuhnya engkau." Maka apa kata Rasulullah? "Kamu haram masuk neraka." Ini saking sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hatinya Rasul. Jadi bukan karena hatinya kotor, dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah dibersihkan menggunakan air Zam-Zam, kemudian malaikat menuangkan keimanan, menuangkan hilman, menuangkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituangkan semuanya kepada dada, kepada hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sempurna pembedahan tadi, kemudian malaikat Jibril membawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama buraq, hewan kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraq ini, Pak, kalau diibaratkan motor, Pak, sekarang kayak motor trail, Pak. Kalau saya mikir-mikir, ngapa saya sebut dengan motor trail? Karena kalau dibaca di kitabnya, buraq ini saking lajunya, yang pertama, kalau dia nengok, di mana dia nengok, di situ dia sampai. Dari sini dia berangkat, ternyata dia nengok Siantan, sampai ke Siantan. Kemudian yang kedua, kalau dia naik ke atas gunung, tempat yang tinggi, maka kaki dia ini panjang, Pak, begini. Jadi tempat tuh datar. Begitu juga kalau turun, tangannya yang panjang, bagian depannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan capek, tidak pernah merasa naik, tidak pernah merasa turun, senantiasa mendatar. Ini hewan buraq, kelebihannya hewan buraq. Dikatakan bahwa buraq adalah dabatun abyadun, hewan yang berwarna putih, tawilun, tinggi, fauqal khimar, lebih tinggi di atasnya keledai, wadunal bighal, dan lebih rendah daripada kuda. Ini yang disebut dengan buraq. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril menaiki buraq. Saat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa, Nabi sampai kepada sebuah tempat. Nah, ini
perjalanan Rasulullah. Salah satu hikmahnya, Nabi sampai di suatu tempat, fasaru hatta yabluhu hatta balagu ardon zata nakhlin. Nabi sampai kepada satu tempat, satu daerah, satu tempat yang banyak sekali kebun kurmanya, Pak. Kemudian sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, inzil, turunlah engkau, fasolli hahuna, turun, silahkan sholat di sini. Rasulullah turun. Saat turun sholat ditanya oleh malaikat Jibril, atadari aina sholaita, ya Rasul, kamu tahu enggak kau ini sholat di mana sekarang? Kemudian kanjeng Nabi menjawab, saya tak tahu wahai Jibril. Katanya malaikat Jibril bahwa engkau saat ini sholat di sebuah daerah yang disebut dengan Thaibah. Thaibah ini adalah Madinah. Wa ilaiha al-muhajirah. Ke tempat ini nanti kamu akan hijrah. Ini perjalanan pertama, mulai berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan ini beliau melewati Madinah. Kemudian yang kedua, sampai kepada daerah yang bernama Madian. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh sholat di daerah yang namanya Madian, inda syajarati Musa, di dekat pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa punya pohon disebut dengan syajaratu Musa. Di mana daerahnya? Di dekat Bukit Tursina. Pohon tersebut merupakan pohon tempat peristirahatan Nabi Musa ketika Nabi Musa dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Nabi Musa istirahat di sini. Nah, selesai Nabi Musa istirahat, kemudian Nabi Musa melanjutkan perjalanan sehingga Nabi Musa sampai di pinggiran Laut Merah. Sehingga Nabi Musa menggunakan tongkatnya, mukjizat tongkatnya memecah lautan tadi sehingga terbelah dua. Selamatlah kelompoknya Nabi Musa dan celakalah, tenggelamlah kelompoknya Fir'aun. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, atadri aina sholaita, kau tahu enggak sekarang nih kau sholat di mana wahai Muhammad? Faqala la, saya tak tahu ya Jibril. Sekarang nih kau sholat di daerah yang bernama Madian, inda syajarati Musa, di dekat pohonnya Nabi Musa. Dan kamu sholat di Gunung Tursina, haitsu kallamallahu Musa, di mana Nabi Musa senantiasa disebut dengan kalimullah, yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah secara langsung, tapi Nabi Musa semaput. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu nabi yang sangat mulia, yang sangat agung, yang berbeda dengan nabi yang lain adalah Nabi Musa. Nabi Musa, Pak, pernah enggak sampean dengar cerita kalau ada nabi yang mampu mengangkat nabi lagi? Nabi Adam apa mengangkat anaknya sebagai nabi? Tidak. Nabi Adam, Nabi Idris mengangkat anaknya sebagai nabi? Tidak. Tapi kalau Nabi Musa ini, Pak, luar biasa, bisa mengangkat saudaranya sebagai nabi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Wahai Allah, jadikanlah Harun saudaraku ini sebagai menteriku, sehingga sama Allah Subhanahu wa taala diangkat Harun saudaranya Musa menjadi nabi. Nabi Musa merupakan nabi yang memang berbeda seperti nabi yang lain. Nabinya agak koboi sedikit, Pak. Nabi Musa ini agak koboi. Bahkan diceritakan Nabi Musa pernah berkelahi dengan orang sekali tombok selap, Pak. Diceritakan di Al-Quran, wa idza batastum jabbarin. Itu kalau anak pernah mondok di pesantren, Pak. Halo, Pak. Kalau anak santri, Dek, santri itu kalau mau kelahi, saya punya santri, saya kasih amalan tuh, Dek. Nih, kalau kau dianuk sama maling, kau baca nih. Wa idza batastum jabbarin. Lepok, selap sekali, Pak, sekali lepok. Itu ada bacaannya. Kalau adik-adik mau bacaan tadi, mondok tempat saya ya. Nah, ini promosi sedikit lah, Pak. Tak apa-apa kan, Pak ya. Ini Nabi Musa koboi, nombor orang pandai selap. Nah, kemudian Nabi Musa ini salah satu nabi yang berani komplain sama Allah, Pak. Tidak ada nabi yang berani komplain sama Allah kecuali Nabi Musa. Salah satu beraninya Nabi Musa komplain sama Allah ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat berapa rakaat, Pak? 50 rakaat. Yang protes siapa? Nabi Musa. Ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Apa katanya Allah? Wahai Muhammad, aku dikasih perintah sholat. Yalah, kerjakan. Turun ke langit 6, ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, kau dikasih apa sama Allah? Disuruh
ngerjakan solat 50 rakaat. Macam iyo je kau. Umat kau kecil-kecil, umat aku besar badannya, tak mampu 1 rakaat 1 waktu. Ini umat kau suruh solat 50 kali, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Mana mampu? Nah, ini kelebihannya Nabi Musa. Tapi walaupun Nabi Musa suka komplain, Pak. Suka komplain sama Allah, tapi Allah suka. Allah cinta. Maka ada doa yang disampaikan oleh pengarang Singtud Duror itu dikatakan, Allahumma ya Allah waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah jeleknya saya, keburukan saya ini, keburukan orang yang engkau cintai. Kita, Pak, walaupun ngerjakan perbuatan jelek, bukan mabuk lah, Pak, nakal-nakal sikit lah, di hadapan Allah kita jelek di hadapan Allah, tapi Allah bisa suka. Contohnya kayak siapa? Nabi Musa begitu, komplain sama Allah, tapi Allah suka. Pernah satu saat Nabi Musa sakit, Pak. Beliau sakit gigi. Ketika Nabi Musa sakit gigi, bontang-banting Nabi Musa nih. Akhirnya dia nyebut, ya Allah, sakit gigi saya nih, ya Allah, sakit. Akhirnya katanya Allah, ya Musa, kau mau sembuh, keluar dari rumah kau, di depan rumah kau ada rumput. Langsung, Pak, sama Allah difirmankan seperti itu. Maka ketika Nabi Musa keluar, di depan rumahnya ada rumput, dimakan. Saat dimakan sembuh, Pak. Habis sembuh hilang cerita. Akhirnya lama-lama Nabi Musa kambuh lagi sakit giginya. Dia saking kambuhnya tak lagi manggil Allah, Pak, tapi langsung kemana? Ngambil rumput. Akhirnya dimakan rumput. Ketika dimakan tak sembuh, Pak. Ngamuk sama Allah, Pak. Komplain, ya Allah, apa tak sembuh nih? Kemarin aku makan rumput kau ini sembuh, tapi sekarang aku makan rumput dia tak sembuh. Sakit makin jadi makin bengkak. Apa kata Allah? Musa, kau sakit pertama tuh ingat aku dulu. Kau nyebut aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku kasih tahu obatnya, walaupun cuma rumput, bisa menyembuhkan sakit gigi. Tapi yang kedua, kau sakit tiba-tiba kau ngambil rumput, kau tak ingat aku, jadi tak bisa sembuh. Jadi yang menyembuhkan kau itu bukan rumput, tapi saya. Maka ingatlah sama saya. Begitu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bapak sakit, jangan langsung ngambil rumput, Pak. Nanti ngambil rumput dimakan sama bapak. Apa kata orang? Maka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa ini salah satu nabi yang suka komplain. Dibilang sama Allah, Musa, nanti kau kalau sudah dikejar, selamat dari kejaran Fir'aun. Ketika dikejar sama Fir'aun, membelah laut merah tadi dibelah sehingga Fir'aun selamat, sehingga Nabi Musa selamat. Apa katanya Allah? Nanti Musa, saya kasih kau mukjizat, yaitu kitab Taurat. Akhirnya katanya Nabi Musa bilang sama Allah, wahai Allah, kalau aku sorang-sorang ngambil kitab di Gunung Tursina itu, nanti kaum aku tuh tak percaya kalau aku ni nabi. Kasihlah saksi, aku bawa umat aku. Katanya Allah, iyalah kau bawa, jangan banyak-banyak, 3 orang aja. Apa kata Nabi Musa, Pak? Komplain lagi dia, Pak. Ini komplain dia. Tak cukup kalau 3 orang, ya Allah. Berapa? 70. Banyak, Pak. Serombongan dibawa. Akhirnya kata Allah, iyalah kau bawa. Dibawa, Pak. Naik ke Gunung Tursina. Nabi Musa khalwat, menyendiri, uzlah, menyendiri dari kaumnya. Ketika menyendiri dari kaumnya, Nabi Musa tiba-tiba teriak, ya qaumi, wahai kaumku, saya ni nabinya kau. Ni aku dapat kitab Taurat dari Allah, dapat wahyu dari Allah. Apa kata kaumnya, Pak? Dia bilang sama Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, macam mana aku nak iman sama kau? Bila hari kau dapat kitab tu, tiba-tiba kau teriak kau jadi nabi. Aku tak ada nengok kau ngomong sama Allah, kata dia. Jadi bagaimana, kata Musa? Aku mau iman sama kau kalau kau nabi, kalau aku pun bisa nengok Allah kau. Umatnya Musa ikut-ikut apa, Pak? Ikut komplain seperti Musa. Akhirnya fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya disambar petir, Pak. Allah nurunkan petir menyambar umatnya Nabi Musa. Disambar, mati semua, Pak. Kenapa demikian? Karena Allah tak cinta sama umatnya Musa. Yang Allah cintai siapa? Nabi Musa. Maka kita, Pak, ini kadang yang jadi pelajaran buat kita. Kita ini dicintai apa tak ada sama Allah. Kadang kita punya acara hujan, komplain sama Allah, ya Allah, apa dikasih hujan? Aku ni punya acara sekarang. Jangan macam-macam. Kau bukan sepupunya Nabi, bukan sepupunya Musa. Umatnya Musa aja kena
kena petir, baik nanti hujan turun yang petir-petirnya kena sambal. Ini mau hati-hati, jaga lisan, jaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga tata krama. Akhirnya apa, Pak? Nabi Musa bilang sama Allah, "Ya Allah, masa orang-orang bodoh nih," dibilang Pak sama Nabi Musa, "kaum saya ini kaum jahili, orangnya masih bodoh, enggak tahu apa-apa. Masa orang bodoh kayak gini sama Allah direken? Masa orang bodoh kayak gini kau reken? Ya Allah, udahlah biarkan dia, tak usah dengarkan dia." Akhirnya sama Allah, "Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum." Kemudian saya hidupkan kalian setelah kalian saya matikan. Dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya siapa? Barokahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, salah satu nabi yang agak koboi. Nah, Nabi Muhammad pernah sholat di Turi Sainaa, Gunung Tursina, di mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan, sampailah kepada sebuah daerah yang disebut dengan daerah Syria, sekarang Syria, dulu namanya Syam. Daerah yang sangat indah sekali, banyak bangunan-bangunan yang sangat istimewa. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, "Atadri aina shallaita?" Di mana kau sholat sekarang nih ya Muhammad? Faqala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril mengatakan, "Shallaita fi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibnu Maryam." Sekarang nih kau sholat berada di Bethlehem, di mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan di kota Bethlehem. Ini kisah-kisah perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus Nabi melaksanakan perjalanan, bertemu dengan sekumpulan kaum. Sikit lagi ya. Berapa menit lagi nih? Halo Pak, berapa menit lagi Pak? 9 menit lagi. Enten. Masih terus Bu? Iya ya, terus ya. Nanti kalau Ibu udah mulai bosan Pak Ustaz, ya gitu, biar kena sambal petir. Kemudian Nabi Muhammad jalan bertemu dengan kaum. Yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Sekali nanam langsung panen, Pak. Nabi Muhammad jalan ketemu dengan kaum, nanam panen. Kemudian Nabi bilang sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadza?" Wahai Jibril, apa ini? Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, "Faqala haula'i al-mujahiduna fi sabilillahi ta'ala." Ini adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa anfiku amwalahum fi sabilillah, orang yang ringan tangan, Pak, suka sedekah, suka ngasih ke musola, kalau ada acara nyumbang, ngasih berkat banyak, kalau baliknya bawa berkat pun banyak. Ini yang disebut dengan orang yang mujahidun fi sabilillah. Ini kadang suruh pengajian bawa berkatnya banyak, suruh nyumbang tak mau, inginnya mujahidin fi sabilillah. Ini orang yang mujahidun fi sabilillah kelak seperti apa? Dia menanam sesuatu, maka saat itu juga dia panen. Sekarang tanam, sekarang dia panen. Ini diumpamakan seperti orang yang anfiku amwalahum fi sabilillah. Hartanya senantiasa diinfakkan, hartanya senantiasa disedekahkan, hartanya senantiasa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalan Kanjeng Nabi mencium bau wewangian. Saat berjalan mencium bau wewangian yang disebut dengan rihan thayyibatan, bau yang sangat harum. Saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Mahadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ini hadhihi raihatu Masyitoh bint Fir'aun." Ini adalah baunya Siti Masyitoh. Halo Pak, Siti Masyitoh. Tahu Siti Masyitoh, Dek? Siapa? Bu, tahu Siti Masyitoh, Bu? Siapa? Woi, bukan. Masyitoh adalah seorang pelayan atau penyisir rambutnya putri Fir'aun. Fir'aun ini adalah orang yang suka mengaku dirinya sebagai Tuhan, Pak. Maka orang yang tidak beriman kepada Fir'aun, sama Fir'aun dibunuh. Fir'aun ini, Pak, kalau ada orang bilang, "Saya iman kepada Allah, Allah saya adalah zat yang menghidupkan, zat yang mematikan," maka Fir'aun juga jawab,
Kalau Tuhan kau bisa menghidupkan, aku pun bisa menghidupkan, aku pun bisa matikan. Kalau Tuhan kau punya surga, punya neraka, aku pun punya surga, punya neraka. Bagaimana caranya Fir'aun untuk menghidupkan, mematikan? Dicontoh sama dia, Pak. Dipanggil anak buahnya dua. Kau sini. Dipanggil dua. Dia ambil pedang, Pak. Satunya dicucuk sama dia, Pak. Dibunuh. Satunya dibiarkan. Ini satunya hidup, satunya mati. Aku bisa buat dia hidup, aku bisa buat dia mati. Katanya Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun juga punya neraka. Apa nerakanya? Dia punya kuali besar, Pak. Kuali besar yang diisi dengan air panas. Nah, Siti Masito satu saat menyisir rambut putrinya. Ketika sisirnya nih jatuh, Siti Masito bilang, faqalat bismillahi halaka Fir'aun. Dia menyebut nama Allah, dia bilang rusak atau celakalah Fir'aun. Anaknya Fir'aun ini bilang, wahai Masito, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Kemudian Masito menjawab, wahai putri Fir'aun, saya punya Tuhan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhannya Musa dan juga iman kepada Tuhannya Harun. Kalau kau punya Tuhan selain bapak saya laporkan sama bapak. Tafadhol, silakan. Akhirnya dilapor, Pak. Ketika dilaporkan sama putri tadi, dipanggil Masito. Wahai Masito, saya nanya sama kau nih iman sama aku kalau aku nih Tuhan atau bukan? Dia bilang, wahai Fir'aun, engkau juga sama seperti aku. Engkau juga punya Tuhan sama seperti aku. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Saat itu Fir'aun semakin murka, semakin marah. Kemudian dipanggil suaminya Masito. Dipanggil untuk membujuk istrinya. Tapi suami istri ini, Pak, klep. Cocok, imannya kuat. Kadang ada laki bini tak klep, Pak. Lakinya bagus, bininya tak bagus. Lakinya suka ngasih ke pengajian, suka ngasih sedekah, bininya ngomel-ngomel, apalah kau bang, suka sedekah bang, kau nih bang, aku bedak belum dibelikan sama kau bang. Biasa begitu. Atau istrinya baik sama orang, lakinya yang tak bagus. Masito dengan suaminya ini sama-sama klub. Ketika ditanya sama Fir'aun, wahai rojul, kau punya bini, coba kau rayu, iman tak dia sama aku? Dijawab sama suaminya Masito, wahai Fir'aun, aku sama Masito nih sama, punya Tuhan, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tambah ngamuk, Pak. Akhirnya dipanggil dua anaknya Masito, satu yang sudah dewasa, satunya masih digendong, masih kecil. Ketika itu diancam sekali lagi, wahai Masito, sekali lagi saya nanya, kalau kau tak yakin, tak iman sama aku bakar kau hidup-hidup. Aku rendam kau ke dalam air panas. Kemudian Masito menjawab, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman hanya sama Allah, iman sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maka saat itu, Pak, dibuang, disiksa, dibunuh, dimasukkan ke dalam tong besar yang berisikan air panas. Suaminya dimasukkan. Nangis Masito nih, Pak. Anak yang pertama dimasukkan, nangis Masito. Kemudian anak yang masih kecil ini mau dimasukkan. Nah, Siti Masito mulai ragu. Jiwa keibuannya keluar. Dia menangis. Ini kalau anak aku dibunuh semuanya, aku tak punya orang, tak punya siapa-siapa. Akhirnya anak kecil tadi, Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa ngomong. Anak yang masih digendong. Apa anak kecil tadi bilang? Wahai ibu ya ummi, yakinlah engkau bahwa kita ini berada di jalan yang benar, bahwa kita berada di jalan yang hak. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dengan ucapan anaknya tadi, Masito semakin yakin, semakin kuat. Dia bilang, Fir'aun, tak usah kau lempar aku ke sana. Aku mau loncat seorang. Aku tak iman sama kau, aku mau loncat seorang. Melompat, Pak. Masito dengan anaknya digendong tadi melompat. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa Masito belum sampai ke air panas tadi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizatnya Siti Masito, salah satu keagungan yang diberikan oleh Allah kepada Masito. Ulama meriwayatkan ada 4 bayi yang bisa ngomong, Pak. Ada 4 bayi. Yang pertama Siroru Hadza, bayi yang saya ceritakan nih, bayinya Siti Masito. Yang kedua adalah bayinya Yusuf. Waktu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dituduh selingkuh dengan Siti Zulaikha,
Ini Nabi Yusuf mendatangkan saksi. Saksinya berupa bayi. Akhirnya bayi tadi masih dalam gendongan bilang sama raja, wahai raja, kau tengok bajunya Yusuf. Kalau yang koyak belakang berarti yang salah Zulaikha. Kalau yang koyak depan berarti yang salah Yusuf. Ditengok sama raja, ternyata yang koyak bajunya sebelah belakang. Berarti Yusuf ditarik sama Zulaikha. Yang ketiga, bayinya Juret. Juret ini seorang ulama yang sangat soleh, difitnah oleh kaumnya, menggunakan seorang perempuan pelacur. Didatangkan seorang perempuan pelacur, kemudian pelacur tadi hamil. Dia ngaku sama orang kampung kalau aku ini dihamili sama Juret. Dia cerita sama orang, aku nih hamil dihamili sama Juret. Akhirnya orang datang mau mukul Juret, ingin menghakimi Syekh Juret. Akhirnya kata Syekh Juret, aku tak bisa berbuat apa. Aku bisa jawab kalau nanti budak ini sudah lahir. Akhir ditunggu sampai 9 bulan sampai bayi tadi lahir. Maka ketika lahir, dibawa bayi tadi kepada Syekh Juret bersama orang kampung semua datang. Disaksikan semua orang kampung nengok. Bilang sama Syekh Juret, wahai bayi, ya sobi, wahai bayi, kau katakan yang benar bahwa siapa bapak kau. Ditanya siapa bapak kau, ngomong bayi tadi, Pak, bapak aku adalah Fulan bin Fulan, kerjaannya tukang kebun. Yang ngambilin mak aku nih orang tukang kebun. Baru saat itu ketahuan bahwa yang menghamili adalah bukan Juret, ternyata tukang kebun. Dan bayi yang terakhir, yang keempat adalah bayinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika dilahirkan oleh Siti Maryam adalah perempuan suci yang tak punya suami, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke dalam ruh, ke dalam tubuhnya Nabi, ke dalam tubuhnya Siti Maryam, sehingga lahirlah yang bernama Isa yang disebut dengan Ruhullah. Jadi ada 4 bayi yang bisa ngomong berkat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan, beliau bertemu dengan orang-orang yang senantiasa memotong-motong lisannya, Pak. Halo, Bu. Memotong-motong lisannya, digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Ini alasannya apa? Dikatakan bahwa orang tadi senantiasa membicarakan aib saudaranya. Ini biasa ibu-ibu nih lebih suka ngomong keburukan tetangganya. Biasa kalau arisan itu, Pak, baru duduk 40 rumah biasanya, Pak. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Ibu-ibu sini alhamdulillah solehah semua. Amin. Ibu-ibu sana, ibu-ibu Malaysia. Nah, ibu sini ada. Nah, kemudian Nabi bertemu dengan orang yang menggunting-gunting lidahnya tadi menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Dikatakan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini adalah gambaran kaummu ketika mereka masih ada di dunia, senantiasa membicarakan keburukan atau aib dari para saudara-saudaranya, sehingga kelak ketika dia di hadapan Allah mendapatkan siksa menggunting-gunting lisannya. Kemudian lagi Kanjeng Nabi berjalan bertemu dengan orang yang di hadapannya terdapat makanan daging segar dan juga makanan daging busuk. Tapi yang dimakan adalah daging busuknya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, ma hadza ya Jibril? Apa ini ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, inilah kelak contoh atau perumpamaan kaum-kaummu yang waktu hidup di dunia mereka senantiasa mendatangi perempuan-perempuan yang tidak halal baginya. Udah punya bini, Pak, bininya cantik tapi masih suka serong. Kelak di hadapan Allah nanti dikasih daging busuk. Ataupun udah punya laki tapi masih suka dengan lakinya orang. Kelak siksanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makan daging busuk. Nah, terus ini perjalanan hingga akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunggu oleh semua para nabi, dan Kanjeng Nabi menjadi seorang imam, mengimami sholat 2 rakaat untuk terus melaksanakan perjalanannya Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha.
Selesai di Masjidil Aqsa, beliau naik bersama malaikat Jibril sampai di langit dunia, fi sama'id dunya, masuk ke langit pertama, pintu pertama yang dijaga oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Kanjeng Nabi mengucapkan salam, Assalamu alayka ya abal bashar. Keselamatan kepadamu wahai bapaknya manusia, wahai Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menjawab, Alaikassalam ya Nabi as-salih. Keselamatan bagimu wahai Nabi yang soleh. Kemudian naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian naik ke langit yang ketiga, bertemu bersama Nabi Yusuf. Naik ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Idris. Naik yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terus Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit yang ke-8, namanya Mustawan, Pak. Langit ke-8 itu namanya Mustawan. Di langit ini malaikat Jibril sudah tidak mampu untuk mengantar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika menginjakkan kakinya ke langit yang ke-8, malaikat Jibril akan hancur, tidak kuat menahan kuatnya cahaya yang ada di langit yang ke-8. Naik ke langit yang 9, Nabi Muhammad sendiri naik ke langit yang ke-9 bernama Mustawan, kemudian naik yang ke-10 bernama Rafraf, kemudian naik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Maka ketika berada di Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama lebih meyakini bahwa mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ruhnya, tapi ruh wal jasad, ruh dan jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti dengan bacaan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Di sini ada bahasa kaf mukhatab. Dalam orang-orang pesantren menyebutnya kalau mukhatab itu bukan dia, bukan mereka, tapi berada di hadapannya langsung, tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Kanjeng Nabi tidak pernah lupa. Ketika orang kayak kita, Pak, kalau udah makan nyaman kadang lupa sama keluarga. Tapi Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, cinta kepada pengikut-pengikutnya. Maka Kanjeng Nabi mendoakan dengan jawaban Assalamu alaina, keselamatan atas kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Oleh karena itu, ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, syaratnya satu, menjadi hamba Allah yang soleh. Ingin mendapatkan doa baginda Nabi Muhammad SAW, syaratnya satu, jadilah hamba yang soleh. Karena doa Nabi Muhammad diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh berdasarkan doa Assalamu alaina, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi, dan atas hamba-hamba Allah as-solihina yang soleh. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah mendapatkan nikmat, kita tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita semua melupakan perintah yang wajib bagi kita, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Itu inti dari Isra wal Mi'raj, perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bacaan at-tahiyyatul mubarakatus itu berada di dalam sholat. Maka ketika orang sholat, pasti orang tadi kalau sholatnya baik, sholatnya berkualitas, maka orang tadi tercatat sebagai hamba Allah yang soleh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau ini saya jelaskan semua, Pak. Saya sudah kaji kitab Dardirul Mi'raj ini. Kalau saya baca semua, ini kurang lebih sebanyak 3 jam. Kalau Bapak dan Ibu mau nunggu, akan saya baca. Oh, kayaknya tak ada jawaban. Berarti cukup. Para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun sedikit cukup ya. Walaupun cuma sedikit atau sebentar ini kita mendapatkan
rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keberkahan di bulan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua kelak berada di dalam satu majlis, satu kumpulan di bawah naungan panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.